Nah, jadi kemarin kan ini alhamdulillah websitenya udah selesai kemarin yang Army ini. Nah, ini Mm-mm. kemarin saya bikin ada 3 produk Pak ya, sesuai dengan eh, profilnya, komponen profil yang Bapak kirim. Nah, jadi Ya. untuk pengelolaan webnya itu nanti Bapak bisa melakukan pengelolaan ya lewat dashboard sini Pak. Nah, jadi di dashboard ini ada menu yaitu halaman Pak. Jadi kalau Bapak bisa lihat di samping pojok kiri, nah jadi di sini kan ada banyak nih Pak, ada map form, ada elemen case. Nah itu nanti abaikan aja Pak, soalnya ini adalah tools penunjang untuk saya buat website kemarin. Nah jadi yang Mm-mm. Bapak perlu perhatiin itu di sini adalah nantinya itu adalah page Pak. Jadi page ini adalah halaman pengelolaan semua websitenya atau halamannya Pak. Jadi Bapak nanti bisa klik page di sini. Nah nanti di sini Mm-mm. akan tampil semua halaman yang udah saya bikin kemarin Pak. Jadi di sini ada about, kontak us, gallery, home, dan produk itu sendiri Pak. Jadi kemarin kan di sini ada 3 produk, ada pump fiber, ada pump final. Nah itu nanti pengelolaannya di halaman page ini Pak. Nah itu saya langsung coba mulai di front page-nya. Jadi halaman depan itu front page kalau di sini namanya. Nah untuk melakukan peneditan, Bapak bisa langsung klik ke di bagian homepage ini, di hover dulu. Nah, udah nanti muncul edit with Elementor seperti ini, Pak. Nah, Bapak klik kanan. Coba ulang Pak. Bisa diulang kah? Nah, Bapak masuk page tadi, Heeh. kemudian all Oke, page, terus all kemudian page. Heeh. di hover sini, Pak. Nah, nanti dia keluar, Pak. Nah, di hover seperti ini. Hmm, Nah, kemudian untuk oke. melakukan editing, nah itu Bapak bisa klik di bagian edit with Elementor ini. Oh, Klik siap. kanan, pening new tab. Ya. Nah, di sini biasanya loadingnya itu sekitar semenit, Pak. Jadi, untuk menunggu-nunggu ini, atau nanti tunggu aja dia loading ini sekitar 30 detik sampai semenit biasanya. Nah, kemudian saya jelasin lagi. Jadi di sini kan ada pop-up WhatsApp ya di pojok kanan bawah ini. Nah, itu mungkin nanti kalau Bapak mau ganti nomor yang pop-up Mm-mm. ini, itu gantinya tuh di bawah sini, Pak. Sini kan ada click to chat lambang WhatsApp nih. Ya, Nah, Bapak klik. klik to chat itu. Heeh. Nah, di sini ada nomornya, Pak. Jadi untuk melakukan penggantian nomor click to chat eh, pop-up WhatsApp itu, nah itu nanti gantinya itu bisa di bagian click to chat ini, Pak. Itu. Oh iya, Kemudian siap. Mm. saya lanjut ke bagian home tadi. Nah, jadi udah nggak tampil halaman editornya, Pak. Jadi halaman editornya itu seperti ini. Ya, jadi tools Mm. editingnya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini ada beberapa elemennya. Elemen untuk di websitenya ini. Jadi untuk mau editing di sini, nah, ini nanti bisa diklik. Nah, kemudian untuk struktur websitenya itu, kalau di Elementor ini dia ada 3, Pak. Ada header, kemudian ada isi konten websitenya itu sendiri, nah kemudian ada footer. Jadi header ini sifatnya itu adalah tetap. Jadi ketika Bapak melakukan editing header di sini, nah maka dia akan ngefek ke halaman lain, Pak. Misalnya Bapak melakukan editing di bagian logo di halaman home ini. Nah nanti di Mm-mm. halaman about atau kontak us itu logo yang Bapak ubah tadi ikut kerubah, Pak. Gitu. Jadi struktur kontennya Oke, itu oke. dia eh, home, sorry, header dan footer itu sifatnya kesatuan, Pak. Jadi ketika Bapak edit dimanapun, Kayak ya jadi nanti di halaman lain juga keubah gitu, Pak. Nah, yang membedakan itu kontennya. Nah, kalau untuk melakukan header, editing header itu nanti Bapak bisa hover di sini, dia keluar muncul pensil, kalau diklik, nah Bapak masuk ke menu editingnya, seperti itu. Nah, udah untuk yang di sini, yang di sini di halaman website-nya sendiri, untuk melakukan editing ini, Bapak tinggal klik gambar pensil ini, Pak. Bapak klik, nah kemudian muncul teks atau editingnya itu di sebelah kiri, Pak. Jadi di sini hmm, kalau Bapak lihat ada welcome PT Amika Insan Borneo. Nah itu Bapak kalau mau klik edit, nah itu Bapak tinggal edit sini saya Insan.
Borneo per star misalnya kayak gitu Pak. Jadi Bapak bisa tambahin sendiri di Mm-mm. sini. Nah untuk melakukan editing besar kecil fontnya itu di bagian style Pak. Nah di sini ada Oke. typography. Bapak tinggal atur Pak mau font apa. Tapi ini kemarin fontnya udah saya sesuaiin dengan tampilan biar responsif aja. Jadi mungkin Bapak kalau mau edit atau ternyata kurang gede nanti bisa edit di sini Pak. Nah kemudian misalnya di sini juga sama fungsinya. Bapak tinggal klik teksnya muncul sebelah kiri tinggal Bapak edit kontennya. Dan kalau di sini juga sama, di sini juga sama. Nah kemudian ini juga ada satu hal. Nah ketika Bapak misalnya ngedit-ngedit seperti ini, saya ternyata kehapus. Nah di sini kan bisa dihapus nih Pak. Nah saya ternyata terhapus Mm-mm. seperti ini. Nah di sini ada fitur unduh-nya Pak. Jadi kalau mau ngunduh sesuatu hal yang Bapak tidak sengaja hapus, nah itu ada di bagian pojok eh, kiri bawah Pak. Ada history. Oh Nah ya. Bapak klik. Nah sini Bapak tinggal kembaliin ke awal Pak. Sini. Nah dia kembali Oh lagi iya ya. seperti awal kayak gitu. Oh ya, ini story ini ya, edit-editnya ya. Ya, history di editnya. Misalnya Bapak ternyata mau kembaliin ke yang tadi. Nah, terus ini bisa kembaliin history editing yang Bapak telah lakukan. Nah, di sini juga sama. Ya, semuanya itu nanti Bapak klik, kontennya muncul sebelah kiri. Nah, yang ini juga sama, muncul sebelah kiri juga. Nah, kalau gambar Bapak bisa buka klik langsung. Nah, dia gambarnya muncul sebelah kiri, Pak. Misalnya Bapak mau ganti gambarnya, Bapak bisa klik di sini. Mm-mm. Nah, tinggal pilih gambarnya, Pak. Misalnya saya mau ngedit gambarnya ini jadi yang found fiber misalnya, atau ini. Saya tinggal klik. Ya, Nah, seperti itu. siap. Nah, ini juga sama. Nah, mungkin di sini yang perlu diperhatikan itu, Pak. Nah, kemudian satu lagi deh, yang galeri ini juga sama. Gambarnya itu Bapak tinggal klik. Nah, itu tinggal diedit sebelah kiri nih, Pak. Nah, jadi kemudian hal selanjutnya itu adalah ini kan saya Bapak udah selesai nih edit versi desktop. Nah, jadi untuk melihat mereview sekilas untuk versi mobile, itu Bapak bisa klik di bagian pojok kiri bawah. Nah, di situ ada responsive mode, Pak. Kalau Bapak bisa lihat di history tadi, di samping Ya. history, nah itu Mm. ada responsive mode. Nah, misalnya Bapak mau lihat versi mobilenya, lalu Bapak tinggal klik mobile potret ini, Pak. Nah, ini Mm. dia muncul versi mobilnya seperti ini. Nah, ini kan kalau saya lihat barusan karena saya otak-atik, nah ini kayaknya agak kurang sedikit, kurang rapi. Begitu benerin dulu. Isinya kegedean. Gitu. Nah, ini juga nah, jadi untuk melakukan melihat yang edit versi mobilnya, Bapak bisa klik di bagian yang tadi, Pak. Responsive mode tadi. Jadi, ketika Bapak ngedit di sini, di responsive mode ini, ketika Bapak ngedit konten itu dia berubah. Maksud saya, misalnya, ketika Bapak ngedit konten teks, misalnya yang tadi, yang judul tadi, heading tadi Bapak edit, itu dia berubah, Pak. Teksnya maksud saya kayak ikut berubah juga, namun stylenya dia nggak keubah, Pak. Misalnya seperti ini. Bentar, sorry, Pak. Misalnya seperti ini, Borneo, Insan. Nah, ini ketika Bapak balikin lagi ke desktop, Oh, dia tertambah ya. ya dia tambah, Pak. Nah, tapi nantinya, bentar, harusnya ini stylenya nggak ubah. Nah, tapi seharusnya stylenya nggak ubah dia, Pak. Ketika Bapak melakukan editing sini, stylenya ini tetap. Nah, yang berubah itu modenya itu adalah responsive-nya, Pak. Ya, coba hapus lagi OMS-nya. Itu kemudian
Nah, kemudian untuk simpannya itu bisa klik update ini, Pak. Jadi ketika Bapak on editing itu, hal yang perlu Bapak perhatikan juga itu adalah melakukan penyimpanan ketika ngedit ini, Pak. Jadi soalnya di sini nggak ada draft-draft gitu, Pak. Ketika Bapak belum klik simpan dan Bapak keburu close di sini, nah itu dia akan kehapus, Mm-mm. Pak. Nggak kesimpan, Pak, sama sekali. Bahkan historinya pun nggak kesimpan dia. Jadi saya ingetin adalah pastiin bahwa ketika melakukan editing itu, nah Bapak harus klik update ini nantinya, Pak. Seperti itu. Iya, iya. Nanti kemudian kayaknya agak kurang gelap, Pak ya, halaman headernya ini. Saya gelapin dikit dulu deh. Di style situ Pak ya baru. Oh, itu pasti. Nah, biar lebih gelap, lebih kelihatan teksnya ya. Tadi diklik dulu Pak ya, headernya itu baru di Ya, itu, di ini edit. section ini diedit dulu, diklik dulu. Nah, kemudian di sini muncul background overlay. Overlay, Nah, kemudian untuk opacity. opacity-nya, ini saya gelapin sedikit. Ini. Kemudian yang bentar, ini harusnya ada logonya deh. Ntar saya sambil edit sedikit, Pak ya. Mm-mm. Bapak ini ambil foto-foto gambarnya di mana Pak biasanya? Di Di Google juga Freepik, bisa. Pak. Saya Di ambil di mana? Freepik, Pak. Freepik, Oh, Freepik. ya. Berarti Freepik dia itu, tanpa ini kan, nggak ya, punya tanpa copyright. ya, copyright ya. Aman, Pak. Kalau untuk foto-foto, saya ngambilnya di Freepik semua. Nah, kemudian yang saya lanjut lagi adalah header, Pak. Jadi, misalnya Bapak mau ngedit teks ini, atau Bapak mau ngedit logo, atau mau ngedit yang get code ini, nah itu, Mm-mm. ini kan kalau konten itu bisa langsung diklik muncul sebelah kiri, seperti ini, Pak ya. Nah, kalau mau ngedit header, Bapak harus klik dulu headernya, Pak. Bapak klik edit header ini, Mm-mm. nah dia loading dulu, nah kemudian muncul, Pak. Jadi seperti ini, biasanya Bapak mau ngedit copywriting-nya di sini. Saya mengubah teksnya. History yang muat, saya tambahin palm itu. Nah, nanti logonya kalau mau ganti juga, harusnya Bapak tinggal ganti logonya seperti ini, Pak. Ini sosmednya juga, karena kemarin saya nggak dapat informasi, nanti mungkin Bapak bisa tambahin sendiri. Nah, Bapak bisa klik sosmednya di sini. Nah, di sini muncul, Pak, sosmednya. Ada Facebook, kemudian ada Twitter, Mm-mm. kemudian ada YouTube. Bapak tinggal tambahin linknya di sini, Pak. Bapak klik masing-masing. Facebook, tinggal tambahin link Facebooknya. Kiri juga sama, Twitter, tinggal tambahin link Twitternya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, sebelum saya lanjut ke halaman produk. Jadi kalau buat ini kan ada Facebook, ada Twitter, ada atau ada TikTok misalnya. Mm. Oh, mau nambah ikonnya, Pak ya. Oh, red item ini ya berarti ya? Nah, jadi di sini ini, Pak, di sini ada lambang ini, Bapak lambang buku ini. Bapak tinggal klik, nah dia tuh duplikat, Pak, artinya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya siap. Nah, jadi Bapak tinggal ganti ikonnya di sini. Nah, tinggal cari TikTok. TikTok. Oh, iya. Nah, Bapak tinggal klik. Nah, dia tambah TikTok, logo TikTok seperti ini, Pak. Hmm, Nah, udah Bapak tinggal tambahin linknya di sini. Seperti itu. Ya, HTTPS. tinggal masukin link.
Nah, ya, Bapak tinggal masukin link nanti. Kemudian jangan lupa Kalau klik mau update keluar ini. kalau mau keluar dari header tadi, Pak? Nah, saya Bapak udah selesai. Nah, jangan lupa klik update. Update. Kemudian untuk layout editing konten itu kembali lagi Pak ke bagian edit page ini. Oh, edit text. Oh iya, siap. Loading ya. Oke. Nah, kemudian mungkin bisa kita lanjut ke bagian produk Pak ya. Satu lagi, Pak, pertanyaan boleh kah? Oke, siap. Silakan Pak. Coba ke bawah, Pak, scroll ke bawah. Nah, misalnya saya mau hapus ini nih, yang gambar misalnya ada country, Oh, ini. klien, service, produk, warehouse. Ini saya mau dihapus Pak ya. Bapak tinggal klik X ini Pak, Oh, delete section. Nah, dia akan hapus oh kayak gini itu, Pak. oh, dia berarti kalau misalnya mau nambah tinggal tambah section gitu, Pak ya? Ya, ini tambah tiga tambah section. Saya Bapak mau nambahin berapa Hmm, kolom Pak. Di sini kan kalau di sini, tadi itu saya bikin ada yang tiga kolom, ada yang dua kolom. Nah, saya contohin penambahan section Pak ya. Jadi saya mau nambahin satu section baru seperti ini. Nah, Bapak isinya ini bisa tinggal di setting Pak. Saya pertama heading dulu. Nah, kemudian nomor dua itu misalnya teks. Nah, jadi teks seperti ini. Kemudian di bawah ini saya button. Nah, jadi Bapak elemennya itu semuanya ada di sini Pak. Bapak tinggal kombinasiin sama ditambahin ke sectionnya Pak. Seperti itu. hmm, Nah, tinggal di setup kerapihannya Pak. Saya ini ternyata kegedean. Nah, sekarang Bapak edit di bagian style, typography. Nah, saya dikecilin kayak gini mungkin nanti. iya siap siap siap. Oke oke oke. Lanjut Pak, lanjut ke produk. Ya, jadi saya lanjut ke produk. Nah, jadi kalau kita lihat Pak ya, di bagian produk ini, bentar. Nah, jadi ini kemarin ini kan produk ada tiga Pak ya, ada tiga produk. Nah, di Iya. sini kemarin saya baru setting satu Pak. Jadi untuk melakukan setting produk ini, mana ini, sengaja saya bikin ini biar kita langsung praktek kemarin Pak. Jadi produk ini sengaja emang saya setup satu. Nah, jadi untuk Mm-mm. melakukan pengelolaan menu ini, saya kan tadi nampilin header Pak ya. Jadi untuk ngedit eh, menu ini nggak bisa langsung di headernya ini Pak. Saya kan jadi sini cuma bisa ngedit logo, kemudian posisi menu, kemudian tombol-tombol di atas nih Pak. Tapi untuk ngedit isi menunya, nah itu dia nggak bisa langsung di sini Pak. Nah jadi untuk melakukan editing menunya ini, struktur menunya ini kan ada home, about, produk, galeri, kontak us Pak ya. Mm-mm. Nah jadi untuk melakukan editing menunya itu eh, bisa di sini Pak, di appearance, kemudian menu. Hmm. Ya, ya, ya. Appearance menu. Ya, nah ini ntar saya benerin dulu. Nah, jadi kan ini ada tiga Pak ya, ada tiga produk. Nah, jadi sub menu itu, nah kalau menu biasa itu seperti ini Pak. Home, about, itu menu biasa Pak ya. Jadi sini ada drop down gini Pak. Mm-mm. Nah, kalau mau nambahin drop down, itu dia harus di bawah produk, kemudian agak ke kanan sedikit Pak. Misalnya saya mau nambahin palm fiber di sini. Nah, di sini saya tinggal tambahin dari yang ada halaman telah kita buat Pak. Jadi di sini kan tadi kalau Bapak lihat di halaman page itu ada beberapa menu produk. Ada yang base ini, kemudian ada yang fiber. Saya coba tambahin lagi palm kernel cake-nya di sini. Add to menu. Itu menu. Nah, untuk ini kan kalau kayak gini, dia masih satu Pak ya produknya. Nah, jadi untuk menambahkan itu di dalam sub menu produk, nah Bapak tinggal drag sini Pak. Nah, tinggal di Hmm. drag seperti itu. Nah, kalau selesai, itu Bapak tinggal save di sini ya. Nah, di sini nanti dia harusnya tambah Pak. Nah, ini kan cuma satu nih.
Setelah saya benerin, dia harus saya nambah sini nanti Pak. Nah dia nambah Pak ya di sini ya. Oke, oke. Jadi untuk menambah menu itu di bagian menu tadi. Nah kemudian Friends. untuk friends, kemudian menu di sini. Nah kemudian untuk halaman produk. Nah jadi ini case-nya itu misalnya Bapak untuk editingnya itu sama Pak sebenarnya Pak. Jadi kalau mau ngedit teks, saya rasa juga gampang dipahami Pak ya. Jadi ada teks, ada gambar, intinya kemudian ada button. Nah itu Bapak bisa klik dengan tools edit Elementor tadi. Nah di sini saya ajarkan itu untuk menambah produk Pak. Jadi misalnya ada produk baru dari Bapak, misalnya produknya minyak sawit misalnya Pak ya, atau Ya, oke. saya misalnya sini. Nah jadi ini kan template-nya itu sudah saya setup sedemikian rupa Pak. Jadi Bapak di sini bisa tinggal duplikat Pak halaman yang sudah saya bikin. Saya produk baru itu, Bapak tinggal klik AI duplikator ini, Ini tadi di page Pak ya? ya di patch. Oke. Nah, kemudian di sini kan udah jadi draft ini Pak. Saya Oke. tinggal klik quick edit ini, saya ganti judulnya jadi minyak sawit misalnya. Ini juga saya update. Nah, kemudian saya klik update ini. Nah, kemudian edit lagi Pak dengan Elementor tadi. Nah, Coba ini ulang produk. Pak, ulang Pak. Nah, jadi pertama itu saya duplikat dulu yang Bang Fiber ini. Nah, setelah duplikat, kemudian klik quick edit untuk mengganti nama produk. Oke. Di sini saya ganti tadi jadi minyak sawit. Kemudian klik update. Oke. Nah, kemudian baru klik edit lagi with Elementor ini, Pak. Edit with Elementor. Ya, Hmm. sambil Oh, yang tadi ya. loading. Ya, nah, di sini otomatis minyak sawit. Di sini nggak perlu Bapak ganti. Yang perlu Bapak ganti itu di sini adalah, nah, di sini yang perlu Bapak ganti deskripsi produknya, Pak. Ini minyak sawit seperti ini. Nah, Bapak kalau mau ganti gambar sama kayak tadi, Pak, tinggal klik di sini. Kemudian sini juga tinggal klik ganti di sini. Kemudian untuk teksnya juga sama. Di sini tinggal Bapak ganti teksnya di sini. Saya minyak sawit, di sini saya ganti jadi minyak sawit. Bla bla bla. Nah, lo tinggal edit di sini Pak, di bagian text editornya ini. Kemudian di sini juga sama. Di sini ada specification application. Nah, kalau mau ngedit di sini tinggal seperti ini. Di sini ada copywritingnya juga. Saya coba hapus. Kemudian di sini juga sama spesifikasinya. Nah, untuk detailnya itu Bapak tinggal klik. Nah, tinggal edit. Nih, ke kubik misalnya. Jadikan motivasi, oke? Jadikan motivasi. Nah, kemudian di sini juga sama. Seperti ini, tinggal edit di bagian sininya. Nah, kalau komponen profile ini saya rasa nggak perlu diedit Pak ya. Yang ini udah mungkin Bapak mau edit sedikit boleh. Jadi sini juga sudah saya arahin gitu sedemikian rupa. Dia arahin ke kontak as seperti itu Pak. Nah kemudian Oke. setelah Bapak selesai melakukan editing, saya sudah oke nih dengan copywriting dan gambar-gambar di produk minyak sawit yang barusan saya kita bikin nih. Nah Bapak klik publish di sini Pak. Klik publish ini. Nah dia loading. Nah kalau udah, nah ini berarti artinya kalau udah tumbuh seperti ini, artinya websitenya udah online, Pak. Sorry, halamannya sudah online, bisa diakses publik. Nah, kalau dia masih draft, kalau draft itu dia nggak bisa diakses publik masih, Pak. Tadi Jadi kalau status ya?
Kalau statusnya itu draft, dia nggak bisa diakses publik. Kalau dia udah publish, nah itu dia bisa diakses sama publik. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita udah selesai melakukan penambahan produk baru tadi, si minyak sawit tadi. Nah, selanjutnya ini kan masih belum ada nih Pak minyak sawit ini Pak. Sini. Nah, untuk Ya, melakukan penambahan menu tadi, kita kembali lagi ke bagian appearance, clearance. menu. Nah, kemudian di bagian kiri ini, page ini, kita tinggal klik. Kemudian kita tinggal klik add to menu ini Pak. Add to menu. Nah, dia muncul di sini, kemudian kita drag ke bagian ke dalam produk. Ini Pak, ingat Pak ya. Jangan seperti ini, Mm-mm. dia harus di dalam produk ini Pak. Dan juga seperti ini, kalau kayak gini dia jadi sub menu dari yang bis ini Pak. Palm. Jadi Bapak harus jajar kayak gini. Sorry, Bapak save. Produk. Nah, saya itu udah tambah Pak ya. Seperti itu. Kemudian saya mau selanjutnya. Mungkin ada yang tanyain Pak sebelum saya lanjut ke kontak us sama email tadi. Di sini juga saya akan demonstrasikan email, penggunaan email juga. Kalau yang our product ini, yang apa namanya, button ini, itu bisa diedit kalau misalnya linknya kemana gitu. Bisa Pak, di home Ini ini. link kan? Jadi ya, ini kalau yang ada ini saya arahin ke sini Pak. Ya, 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 ya. Nanti Kalau Bapak bisa detailnya itu dipencet apa? apa? Yang detailnya dipencet ini apa? Ke halaman produk masing-masing Pak. Oh, oh iya. Oke, oke. Nah, jadi terkait dengan button juga itu nanti bisa klik di buttonnya. Saya Bapak bikin produk baru juga nih. Nanti Bapak tinggal tambahin ininya seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, atau kemudian bisa diganti buttonnya di situ Pak. Jadi di sini juga bisa melakukan editing link dari button itu sendiri Pak. Bapak tinggal klik buttonnya, nanti dia muncul linknya seperti ini Pak. Misalnya saya ngedit di bagian sini, taruh di nah, untuk buttonnya tinggal klik sini Pak. Dia udah muncul linknya di sini. Lalu tinggal paste linknya nantinya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu di bagian kontak us deh. Nah, mungkin yang perlu dipakai, yang Bapak bisa edit sendiri itu nanti adalah titik alamatnya, Pak. Soalnya kan kemarin saya ngambil alamatnya dari Maps, sorry, dari apa nih, di PowerPoint atau di PDF itu kan cuma seperti ini, Pak. Nah, jadi mungkin nanti Bapak bisa sambil lengkapin juga alamatnya, Pak. Sini juga WA-nya udah bisa diklik, emailnya bisa diklik. Emailnya kalau diklik dia langsung melakukan email, Pak. Seperti itu. Dia langsung buka email otomatis kalau di desktop. WA ini juga kalau diklik dia langsung buka aplikasi WA seperti itu Pak. Ya otomatis. Berarti langsung terarah ke WA kita, WA-nya. maksudnya dia. Iya, Hmm. coba nanti Bapak bisa sambil coba. Nah, yang ini untuk melakukan editing, nah Bapak bisa hapus di sini atau Bapak bisa lihat editing lokasinya Pak. Sini kan udah di sponsor Jakarta dan lain-lain. Nah, ini saya buat biar ada salah satu elemen aja Pak. Jadi nanti Bapak bisa edit. Ini kan San Francisco, Amsterdam dan lainnya. Nah, saya agak nggak ada datanya juga, jadi saya bikin ngasal sini Pak. Nah, nanti Bapak bisa edit sendiri terkait dengan kota-kotanya atau negara-negara yang mau ditambahkan di sini Pak. Seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya itu mungkin ada yang ditanya dulu Pak sebelum saya lanjut ke email tadi. Tadi buat nambah kota-kotanya nih mana? Kotak-kotak kemana Pak? Nah, yang kota kayak San Francisco, Amsterdam, London Oh, ini gitu. Bapak tinggal bisa klik Pak di sini Pak. Oh, kalau mau nambah Pak ya. Oh, yang bisa nambah. Nah, ini bisa duplikat kayak gini Pak. Oh, di duplikat gitu aja. Ya, duplikat dia makin Itu banyak klik makin banyak. kanan gitu kah? Ya, klik kanan Pak. Oke, oke. Nah, jadi di sini juga ada fitur duplikat. Nah, misalnya Bapak mau duplikat kolomnya, Bapak bisa duplikat klik kanan dulu di bagian section tadi Pak. Nah, yang klik duplikat seperti ini. Ini berlaku juga untuk halaman home juga sama bisa dilakukan duplikat gitu Pak. Ini saya klik update dulu. Nah, kemudian nah ini saya coba lanjut ke email Pak ya. Nah, jadi untuk login emailnya ini Pak. Nah, login emailnya ini bisa sebenarnya bisa dilakukan di HP Pak. Jadi untuk login di HP atau di smartphone-nya itu nanti bisa login pakai email ini Pak. Nah, ini kalau Bapak mau coba sekarang, misalnya lo mau login pakai email admin ini, ntar saya ajarin Coba. caranya. Berarti coba deh Bapak langsung, Bapak HP-nya Android apa iPhone Pak? Android, Android. Ntar saya coba di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini Pak. Jadi kalau buka email tadi setelah login, itu nanti kalau ini contohnya adalah membuka di desktop Pak ya. Jadi kalau untuk mau buka emailnya, nah itu bisa langsung klik open sini Pak. Open, Enggak, HP bisa Pak ya? HP bisa Pak. Saya coba ajarin dulu. Bapak masuk ke setelan, Yang Charten sini ya? nggak Bapak bisa masuk di Google Pak. Di charter ini cuma terpakai pas di desktop Pak. Hmm, Nah, saya login ke channelnya dulu. Nah, jadi yang Charten ini dia kepakainya itu pas login di desktop seperti itu, Pak. oke, oke. Nah, jadi untuk yang login ini Bapak bisa masuk di setelan account, di setelan account di HP-nya, Pak. Coba bisa sambil dicoba langsung, Pak. Sekarang Apa? saya di account, Pak. Biasanya kalau di HP saya pakai Xiaomi, itu di tambah akun, Pak. Hmm, ntar ya. Yang mana lagi? Itu bukanya di ini ya? Di Google ya? Di Google Chrome ya? Atau di mana? Enggak, di pengaturan. Oh, di pengaturan. Kalau di Xiaomi itu akun dan sinkron. Oke, akun. Kelola akun. Tambah akun sudah, tambahkan akun. Tambahkan akun. Terus, Nah, kemudian bisa tambahkan akun pribadi situ, ada nggak? Jangan tambah akun pribadi. IMAP. ada. Nah, masukin IMAP. Mm-mm. Kemudian masukin info@arniborneo.com tuh, seperti yang saya share, Pak. Ya. Kemudian masukin sandinya.
Sandinya juga sama yang saya share tadi. Apa sandinya dia? Arni, Arni oke, 2023. Ya. 2023. Nah, kemudian servernya nih Pak, kan ada muncul server tuh Pak. Ada muncul server nggak? Server. Hmm, Ntar ya ini berikutnya. setelah server masuk. Ini masih ini sih. Sabar, sabar. Wow. Masih login. Udah selesai nih terus. Nah, nanti ada setelah server masuk. Ada nggak Pak? Apanya? Setelah server masuk. Sudah tak lewati tadi. Nah, kalau Setelah seharusnya setelah server masuk itu diganti sama mail titik Arnibornya itu Pak. bisa diulang nggak ini ya? Dihapus dulu kali ya? Atau setelan aja kali? Setelah coba setelah. Setelan email masuk. Yang server ini kah atau apa? Ya, server. Itu Server. ganti jadi mail titik Mail. arniborneo.com. Kalau yang portnya ini 993 Pak ya? Ya, 993. Oke, keamanan SSL, TLS. Ya, SSL. Terus, Ntar oke. loading. Ya, itu kan. Iya, tak mati dulu. Tak mati. Tak mati. Oh, apa amat? Nah, udah coba Bapak sambil kirim email. Emailnya udah masuk belum dari HP Bapak tuh? Di sini ya, di sini ya. Apanya? Emailnya, coba Bapak buka email di HP-nya, di Gmail-nya. Nah, pilih akun info Arniborneo itu. Harusnya udah masuk di HP Pak ya.